Oke, sebelumnya perkenalkan nama saya Jonathan Rimbun, 119130103 dari Prodi Teknik Elektro 2019, kelas Sistem Komunikasi RAB. Nah, jadi di sini saya diminta untuk membuat tugas video kreatif YouTube, di mana video ini bisa untuk tutorial, namun di sini juga bisa video kreatif lainnya, membuat semangat dan makin mengerti pelajaran. Nah, kenapa saya tidak mengambil video tutorial? Karena pertama, sedikitnya menurut saya sedikitnya perhitungan yang dilakukan pada mata kuliah ini. Jadi saya mencoba untuk membuat video mengenai suatu materi yang dipelajari pada minggu ke-14, yaitu OFDM. Sebelumnya masuk ke OFDM, saya di sini minta izin kepada kelompok atas nama Agil Dwi Saputra dan Dimas Wijaya untuk menggunakan PPT mereka sebagai referensi saya juga. Dan juga sebelum saya masuk ke OFDM, saya itu pengen masuk ke OFDM. Nah, OFDM itu apa sih? FDM itu apa sih? FDM itu adalah Frequency Division Multiplexing. Nah, sebelum masuk ke FDM lagi, multiplexing itu apa? Multiplexing itu adalah sesuatu yang digunakan dalam situasi di mana mentransmisi media yang adanya bandwidth yang lebih besar. Tapi sinyal yang dibutuhkan itu sebenarnya lebih kecil. Nah, jadi ada kemungkinan ketika mengirimkan sinyal bersamaan itu terjadi interferensi. Jadi digunakanlah multiplexing. Nah, tujuan dari multiplexing sendiri ini adalah untuk mengirimkan eh, data sinyal yang dengan jumlah yang sangat besar. Lalu juga untuk meringankan sebenarnya bukan biaya, tapi meringankan, bisa dibilang biaya untuk melakukan transmisi gitu, cost. Lalu untuk membuat efektif dari bandwidth yang ada gitu. Jadi bandwidthnya tidak terbuang. Jadi setelah mengetahui apa itu multiplexing, kita itu lanjut ke FDM. FDM ini adalah di sini ada, saya ambil. FDM adalah suatu bandwidth yang sebenarnya itu nilainya satu, tapi dibagi-bagi ke beberapa frekuensi channel atau sub-channelnya. Nah, dibagi untuk beberapa band menggunakan modulasi. Nah, untuk secara sinyal FDM itu bentuknya seperti ini. Jadi dia itu berjarak, dia itu tidak satu, dan dia ada gap, ada guard band. Guard band ini apa? Guard band ini adalah jarak antara sub-channel, di mana tujuan dari guard band ini untuk menghindari interferensi yang terjadi ketika channel 1 dan channel 2 ini berada posisi yang sama. Nah, FDM ini sebenarnya termasuk modulasi analog, dan itu digunakan pada TV dan radio untuk sekarang. Jadi FDM itu ditemukan di tahun 1930 gitu. Ketika 1960 diganti dengan TDM. TDM itu apa? TDM itu adalah ini. TDM itu adalah semua sinyal itu dioperasikan secara waktu yang bersamaan, tetapi frekuensi yang digunakan itu berbeda-beda gitu. Tapi di divisi time multiplexing ini semua sinyalnya itu bekerja dengan sinyal yang sama, tapi waktunya aja yang berbeda gitu loh. Nah, apa ada gambar ya? Tidak ada gambar. Jadi ya mungkin bisa dilihat dari sini. Transmitter mengirimkan ke frame ketiga, frame kedua, dan frame pertama gitu. Tapi dia mengirimkannya bersamaan. Jadi BA, terus di second frame dia masuk CBA, lalu di first frame-nya dia masuk DBCA. Karena ketika mengirim dari inputnya itu hanya D. Sebenarnya dilihatnya dari sini sih sebenarnya, dari first frame. Jadi first frame-nya itu ABCD, lalu second frame-nya dia ABC, D-nya nggak ada, lalu third frame-nya AB, CD-nya nggak ada, jadi dia mengirimkan ke D gitu. Jadi mengisi gitu ya.
Nah, lanjut FDM itu bisa dilihat mungkin ya di sini ya. FDM membagi sinyal menggunakan beberapa different carrier atau sinyal yang berbeda gitu, frekuensi berbeda dari TDM. Nah, saya tidak akan masuk ke statistikalnya ini dan saya juga tidak akan membahas mengenai wavelength division multiplexing. Lalu kita masuk saja langsung ke OFDM. Nah, OFDM ini sudah dikategorikan sebagai modulasi digital, maaf. Nah, jadi kepanjangan OFDM ini adalah ortogonal. Apa ortogonal itu? Ortogonal nanti kita jelaskan beriringan dengan sejalannya materi ini. Jadi OFDM adalah teknik yang menjanjikan untuk menghilangkan masalah pemerataan yang sangat kompleks. Nah, multiplexing sebagai frekuensi dengan parameter multiplexing untuk merampingkan transmisi data. Teori dasar menggunakan beberapa frekuensi multicarrier yang tegak lurus. Nah, jadi sistem OFDM ini adalah membagikan aliran data berkecepatan tinggi menjadi beberapa aliran data berkecepatan rendah, lalu dikirim bersamaan. Lalu di sini ada diagram bloknya. Jadi dari input dia tuh serial ke paralel, lalu ke modulasi ke IFFT, cyclist prefix, parallel to serial, channel dan noise, serial to parallel, lalu remove SIDIC prefix, FFT, demodulasi, parallel to serial. Nah, itu outputnya. Nah, jadi selanjutnya itu multi carrier ini sebenarnya saya tidak ingin bahas, dan IFFT ini juga. Nah, saya akan masuk ke ortogonalitas. Jadi ortogonalitas itu apa? Ortogonalitas itu adalah tegak lurus. Nah, kenapa bisa dibilang tegak lurus? Secara frekuensi, mungkin bisa dilihat dari yang sinyal yang tadi, di mana sinyal ini berjarak ya. Jadi di sini itu ada guard band. Terus untuk di sini itu tidak ada. Kenapa? Karena ketika jadi yang merah ini kan sinyal pertama, yang hitam itu sinyal kedua, yang biru itu sinyal ketiga. Nah, dan seterusnya. Dia itu akan naik ketika ketika puncak sinyal pertama atau sinyal merah ini berada di puncak, pada sinyal yang hitam yang kedua itu sudah mulai naik, sudah mulai berjalan gitu. Jadi ketika sinyal puncak merah berada di puncak, yang hitam ini akan berada pada titik terendahnya, atau mungkin bisa dibilang pada titik nol. Nah, ketika dia berada di puncak, titik yang sinyal merah itu akan berada di titik nol juga, kembali ke titik nol. Bisa dilihat. Lalu saya close dulu. Jadi ketika yang hitam ini berada di puncak, yang biru juga akan memulai pada titik nol. Jadi disinilah hebatnya mereka, di mana mereka bisa menghindari interferensi pada OFDM. Jadi tidak mengganggu channel-channel lain. Nah, lalu apa kelebihannya OFDM ini dibandingkan dengan FDM tadi? Yang pertama adalah, yang sudah pasti adalah tidak adanya guard band. Jadi ketika dalam suatu bandwidth ini, contoh pada FDM ini hanya bisa memuat 4 channel. Sedangkan ketika pada FDM, dia itu dapat mengirimkan data yang lebih besar lagi. Sinyal data yang lebih besar lagi. Jadi contoh di sini 4, kita bisa masukkan dia, kita bilang 10 gitu, dalam satuan bandwidth waktu gitu. Lalu kita akan masuk ke cyclic prefix dulu. Cyclic prefix ini adalah mekanisme untuk menambahkan simbol dengan mengambil simbol tertentu pada bingkai IFFT. Jadi bisa dilihat aja penjelasannya. Aplikasi OFDM. Nah,
Salah satu alasan saya mengambil materi OFDM ini karena menurut saya OFDM ini menarik dan sudah digunakan sejak generasi seluler pada 2G gitu dan sampai sekarang gitu 6G yang sedang direncanakan oleh Cina gitu. Padahal kita juga 5G belum semua kita pakai gitu. Jadi aplikasi OFDM ini yang pertama itu ada pada ADSL. Nah, ADSL ini apa? Asymmetric Digital Subscriber Line. Adalah salah satu bentuk dari teknologi digital subscriber line. Nah, untuk memungkinkan transmisi data lebih cepat melalui kabel telepon tembaga gitu. Di sini tidak dibuat ya, langsung kesimpulan. Lalu aplikasi OFDM itu lainnya ada pada WiFi. Apa di sini saya sepertinya tadi ada lihat di sini kalau nggak salah. Jadi penggunaannya pada WiFi gitu. WiFi 802.11ac. Lalu tadi seperti saya bilang pada generasi seluler 2G sampai 5G dan mungkin 6G juga nanti. Nah, ini tadi yang saya bilang. Jadi contoh pada FDM itu dia ada 9 subcarrier dalam satu bandwidth dan sedangkan untuk 9 bandwidth pada FDM itu hanya membutuhkan sekitar segini saja gitu. Di sini juga dijelaskan FDM is similar to FDM, mirip namun spectrally efficient by spacing. Jadi dia secara jarak dan secara space itu lebih menguntungkan OFDM. Ini lalu sebenarnya habis sih materi OFDM tidak sebanyak itu. Lalu yang saya ingin di sini adalah sebenarnya habis sih yang saya ingin bahas. Jadi kesimpulan dari video saya kali ini itu mungkin bisa diambil dari sini ya. Untuk OFDM adalah teknik transmisi data berkecepatan tinggi menggunakan beberapa sinyal carrier secara paralel, subcarrier ortogonal. Jadi ortogonal tadi udah dibilang, ortogonal itu adalah tegak lurus. Dan FDM itu konvensional membutuhkan lebih banyak modulator. Nah, ini referensi mereka. Di sini mungkin ada perbedaan WiFi dan ini ya. Tapi tadi saya sebenarnya pengen nyari mengenai sinyalnya, cuman saya belum ketemu gitu. Jadi mungkin segitu aja materi yang bisa saya sampaikan mengenai OFDM. Mengenai perhitungan saya tidak bahas, saya hanya membahas mengenai teori FDM dan OFDM saja. Jikalau saya ada salah kata ataupun salah materi, pada Tuhan saya mohon maaf. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk menonton. Terima kasih dan selamat malam.